Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang karakter Namor di film Black Panther Wakanda Forever yang kemarin baru aja mengudara ya teman-teman, dan beraksi di film ini. Duh, keren banget ya si Namor ini. Menurut aku, he is the best part of this movie. Namor itu adalah bagian terbaik sih dari film Black Panther ini. Ngangkat banget kehadiran mutan satu ini ya. Dia juga sudah mengidentifikasi dirinya sebagai mutant. Jadi video kali ini tuh akan nge-highlight dan ngediskusiin kekuatan sejati dari si Namor ini ya teman-teman. Apakah benar dia ini di nerf atau sengaja dibuat kalah gitu di film ini? Karena dia terlihat mudah banget kalah ya dengan Shuri yang memiliki 0 pengalaman untuk fighting combat di lapangan ya teman-teman. Nah, padahal kita tahu Namor ini pengalamannya udah panjang banget. Umurnya aja sudah 5 abad, 500-an tahun umurnya si Namor ini memimpin bangsa Talokannya di dunia bawah laut Atlantis. Karena kan dia ini sudah hidup dari zaman abad ke-16, abad ke-17 di dunia, di planet bumi ini guys. Karena kan kita tahu ya dari film bahwa Namor ini lahir dari ibunya itu pada tahun 1571. Itu kan udah lama banget, sudah pasti pengalamannya itu sudah lebih berpengalaman daripada Shuri. Jadi agak aneh banget ya kalau Shuri ini mudah banget mengalahkan si Namor ini. Apalagi untuk adu kekuatan. Shuri juga kan sebenarnya cuman pintar saja, dia tidak bisa fighting combat secara langsung karena dia memang bukan pejuang yang langsung diterjunkan di lapangan gitu. Mungkin karena dia menelan herba bentuk hati itu ya teman-teman, sehingga ia mendapatkan kekuatan stamina super dari Black Panther. Namun kan pengalaman itu tetap nomor 1 ya. Oke, Namor sendiri jelas origin story-nya itu dirubah jauh berbeda dengan versi komiknya. Berasal dari bangsa Talokan dan berasal dari budaya Mesoamerika, suku Maya dan suku Aztec kolaborasi gitu. Namor juga sendiri memiliki kemampuan super ya teman-teman. Badannya itu ketahanan staminanya layaknya manusia super dan sekuat Hulk Thor, dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh direktornya secara langsung. Kekuatan Namor juga ia bisa mengendalikan air, mengendalikan lautan, berenang dengan sangat cepat dan juga terbang. Nah, itu dia poin utamanya yang kelebihannya berbeda dari Aquaman di DC Comic. Dia ini bisa terbang si Namor ini. Di akhir fighting combat ending antara Shuri, Black Panther dan si Namor ini terjadi perkelahian yang menurut aku agak kurang greget ya. Karena di sini kelihatan banget bahwa Shuri itu dibuat lebih dominan dan lebih hebat gitu daripada Namor. Padahal dalam real life-nya Namor itu jelas lebih hebat daripada Shuri ya. Kecepatannya, ketangkasannya, pengalamannya jauh di atas Shuri. Namun hal ini juga bisa masuk akal sih. Mungkin karena di awal si Namor ini sudah dijebak di dalam kapal penghangat. Si Namor ini membuat dia kesulitan bernafas karena ia menjadi kering atau tidak lembab badannya ya, kekurangan air. Nah, mungkin karena salah satunya ini faktor membuat si Namor ini malah jadi kalah dan terkesan kayak di nerf gitu ketika fighting langsung one by one berhadapan dengan Shuri yang sudah menjadi Black Panther. Namun kalau kita lihat-lihat di sini, Namor ini seperti cepet banget ya guys ya untuk dia menyerahnya. Padahal dia deket banget sih dengan air di situ. Dia bisa banget untuk pergi ke dalam air dan mengisi ngecharge lagi tenaganya. Namun mungkin ini memang sudah seperti itu jalan ceritanya. Sehingga ya itu kekurangan di film ini ialah ending battle, ending fightnya itu kurang greget dan kurang klimaks sedikit, sehingga kita kayak ngerasa cepet banget gitu si Namornya untuk menyerah. Namor juga kan di akhir ending fighting sama Shuri itu terkena ledakan ya, terkena api yang sangat besar sekali di badannya, itu membuat dia kepanasan dan hampir mati juga kayaknya ya. Dan Shuri juga hampir mati karena tertusuk tombaknya si Namor. Jadi dua orang ini tuh kayak hampir mati dalam mempertahankan wilayah orang-orang Wakanda dan Talokan yang mereka cintai. Jadi sama-sama berjuang untuk orang-orang dan diri mereka. Dan ini cukup membuat penonton kebingungan juga ya. Padahal si Namor ini sudah kita gadang-gadang menjadi hero, anti-hero atau villain yang pastinya akan susah banget untuk dikalahkan di film ini. Namun mudah banget dikalahkan oleh Shuri. Jadi mungkin ini memang sudah jalan ceritanya aja, dan memang film ini kan berfokusnya ke Black Panther, Shuri dan Wakanda. Jadinya Namor itu cuma side story aja. Mungkin nanti di film solonya, di film stand alone Namor the Submariner itu sendiri, nanti dia
akan dikeluarkan ya kekuatannya yang paling hebat dan kekuatan sejati si Namor ini. Sehingga ya kalau ada yang ngomong kenapa si Namor ini cepat banget kalah dan terkesan di nerf banget dan terkesan tidak kuat sehingga mudah dikalahkan oleh si Shuri, nah itu ya karena ini memang filmnya berfokus kepada Shuri, Black Panther dan Wakanda. Oke, kekuatan Namor sendiri itu salah satunya juga bisa ya mengendalikan hewan-hewan laut seperti paus dan paus orca ya teman-teman. Dan juga kalau kalian perhatikan di awal film pembuka opening dari film Black Panther Wakanda Forever ini, bangsanya Namor, bangsa Talokan itu bisa menghipnotis ya dengan cara menyanyikan suatu lagu atau kidung lautan gitu ya teman-teman, khas Sirin. Sirin itu tuh kayak duyung, legenda ikan duyung yang bisa menyanyikan suatu lantunan lagu membuat orang-orang terhipnotis dan menenggelamkan diri mereka sendiri ke dalam laut. Nah mungkin ini referensinya dari itu ya. Ini keren banget sih karena nyanyian dari bangsa Talokan yang bersama-sama dilantunkan itu membuat orang-orang di kapal yang awalnya di opening scene itu yang sedang mencari vibranium itu terhipnotis karena mendengar lantunan lagu itu dan berusaha untuk menjatuhkan diri dan menenggelamkan diri mereka sendiri, bunuh diri. Ini ngeri banget sih. Aku suka banget sih opening scene bangsa Talokan dan Namor di awal itu ya guys ya. Dalam kelam malam di tengah-tengah laut yang gelap, mereka datang dan menyerang kapal milik pemerintah Amerika Serikat ini. Aduh, pokoknya ini keren banget sih opening scene-nya. Aku suka banget ya guys. Cuman aku masih bingung ya dengan poin masalah hipnotis dari lagu yang dinyanyikan bangsa Talokan ini karena nggak semuanya terhipnotis. Ada yang nggak terhipnotis juga dengan mendengarkan lantunan lagu ini. Dan pada akhirnya di akhir pertarungan antara Shuri dan Namor ini, Namor akhirnya menyerah ya teman-teman. Dan terjadilah pertemanan antara bangsa Talokan kerajaannya Namor dan bangsa Wakanda kerajaannya Shuri ini. Dan pastinya mereka di masa yang akan datang project-project MCU akan berteman ya teman-teman. Nggak tahu deh konfliknya ini apakah sudah berhenti atau masih berlanjut. Karena Namora, salah satu pacarnya si Namor ini, nggak suka ya dengan adanya perdamaian dan bagaimana Namor itu menyerah kepada bangsa Wakanda dan Shuri. Namun kata Namor, kita harus berpikir jauh ke depan. Bangsa Wakanda pasti akan meminta bantuan kepada bangsa Namor dan bangsa Talokan. Dan ini juga jadi salah satu benefit atau manfaat ya bagi bangsanya Namor untuk bisa membuka diri mereka kepada teknologi yang lebih maju di daratan dan mengembangkan kembali civilization peradaban mereka. Karena memang dipertontonkan di sini bahwa bangsa Namor, bangsa Talokan ini walaupun mereka punya vibranium, namun mereka ini teknologinya tidak se-advance atau tidak high-tech gitu ya seperti orang-orang Wakanda. Jadi mereka ini belum bisa memaksimalkan potensi dari vibranium itu sendiri. Nah mungkin nanti dengan adanya Shuri dan para Wakanda itu bisa membantu Namor untuk mengembangkan civilization peradaban bangsa Talokan lebih advance, lebih kaya, lebih maju lagi, lebih high teknologinya. Mungkin itu ya salah satu manfaatnya yang ingin didapatkan oleh si Namor ini dari bangsa Wakanda. Karena kalau kita lihat di final battle, walaupun Namor itu kalah diserang oleh Shuri dan menyerah, namun orang-orangnya bangsa Wakanda yang berperang di tengah-tengah laut di atas kapal itu kan juga mereka sudah terpojok ya dengan bangsa Talokan ini dan hampir mati juga, dibunuh oleh Atuma, Namora dan orang-orang Talokan yang menyerang bangsa Wakanda di atas kapal itu. Jadi mereka sama-sama menyerah untuk melindungi kepentingan masing-masing, win-win solution. Dan kalau soal memaksimalkan potensi vibranium, sebenarnya bangsa Namor dan Namor itu sendiri sudah cukup memaksimalkan ya. Bahkan Namor itu menggunakan teknologi vibranium untuk menciptakan matahari buatan untuk para bangsanya ini. Karena kan mereka tinggal jauh di dasar laut yang minim banget cahaya, bahkan cahaya matahari itu tidak bisa tembus sampai ke kedalaman seperti itu. Sehingga diciptakanlah oleh Namor sendiri matahari buatan untuk menyinari dan menjadi source energi bangsa Talokan di dasar laut yang gelap itu. Jadi mereka masih tetap bisa mendapatkan cahaya, masih bisa mendapatkan banyak energi juga. Jadi udah keren banget sih menurut aku ya si Namor ini. Apalagi nanti dapat bantuan dari Wakanda, tambah keren pasti nanti peradabannya. Jadi kalau kita kembali lagi ke pertanyaannya, kenapa Namor itu mudah banget kalah oleh Shuri yang minim pengalaman di film ini? Jawabannya skrip ceritanya dan jalan ceritanya emang harus seperti itu. Namor emang harus kalah di film ini karena ini filmnya Shuri dan filmnya Wakanda, Black Panther. Jadi sudah pasti ya si Namor yang kalah. Kalau misalnya ini filmnya Namor, sudah pasti Namor yang menang ya guys. Jadi memang sehebat-hebatnya Namor, sedewa-dewanya si Namor ini sebagai dewa kukulkan bagi bangsa Talokan, kelemahan dia ini ialah badan dia itu nggak boleh kering ya teman-teman. Tidak boleh dikeringkan atau kekurangan air, oksigen dari H2O gitu guys. Karena kalau dia terjadi kering gitu badannya, maka kekuatannya itu akan sangat-sangat turun drastis, fokusnya akan buyar sehingga dia mudah
mudah banget dikalahkan. Jadi ini kelemahannya si Namor ya. Padahal kan dia ini adalah orang yang bisa hidup di dua alam ya, daratan dan lautan. Tapi ternyata dia nggak boleh terlalu lama di daratan karena memang source energi aslinya itu ya berasal dari lautan. Jadi seperti itu ya ternyata kelemahan dari si Namor ini. Semoga setelah film ini di fase kelima nanti Marvel Studios akan fokus ya membuat project tersendiri untuk karakter Namor ini. Entah itu series, entah itu versi sinema atau bioskop. Tapi aku jujur pengen versi bioskop aja, nggak usah versi series ya. Karena nanti malah mengecewakan kayak She-Hulk gitu. Mending versi sinema, versi bioskop aja, keuntungannya jelas lebih banyak, lebih berlipat-lipat lagi keuntungannya, dan lebih puas juga kalau di bioskop. Jadi tuh kita nggak akan kecewa deh kayak series She-Hulk, karena karakter seperti Namor ini akan membutuhkan banyak CGI ya, CGI di dalam laut, CGI untuk dirinya sendiri, dan ini wah ini pasti project dengan budget paling mahal sih kalau menurut aku. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang karakter Namor di film Black Panther Wakanda Forever. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.